Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Kali ini, gue pengen ajak kalian semua buat ngobrolin sebuah peristiwa yang mungkin sebagian orang udah mulai terlupakan. Tapi, buat warga Bogor dan Sukabumi, ini adalah luka lama yang gak akan pernah benar-benar sembuh. Kita bakal mundur ke awal era milenium, tepatnya tanggal 12 Januari tahun 2000. Coba kalian bayangin suasana hari Rabu di pertengahan Januari. Waktu itu anak-anak sekolah baru aja masuk setelah liburan tahun baru. Gak ada yang spesial, semua berjalan normal. Orang-orang sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi hari Rabu yang biasa itu dalam hitungan menit berubah menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah transportasi kita. Sebuah peristiwa yang membekas sampai hari ini. Tragedi terowongan Paledang. Buat kalian yang orang Bogor atau yang sering main ke area dekat Istana Bogor, kalian pasti tahu Jalan Paledang. Di sana ada sebuah terowongan atau jembatan beton kereta api yang pendek banget. Panjangnya nggak nyampe 10 meter. Kalau kalian jalan kaki lewat bawahnya, beberapa langkah aja udah tembus. Tapi di terowongan itulah puluhan remaja, anak-anak sekolah yang punya masa depan panjang harus kehilangan nyawa dengan cara yang sangat tragis. Pertanyaannya, kok bisa? Kenapa mereka ada di atas sana? Kali ini kita akan bahas dari awal. Santai aja, kita urai satu persatu kejadiannya. Sebelum kita masuk ke kronologi hari H, gua mau nanya dulu, di antara kalian ada nggak yang sempat ngerasain naik kereta api di akhir tahun 90-an atau awal 2000-an? Kalau kalian angkatan Gen Z atau milenial akhir yang terbiasa melihat KRL Jabodetabek yang bersih, wangi, ber-AC dan stasiun yang steril, kalian pasti bakal geleng-geleng kepala kalau tahu kondisi kereta kita 25 tahun yang lalu. Zaman dulu, kereta api kelas ekonomi itu udah kayak pasar tumpah yang berjalan di atas rel. Begitu kereta datang, stasiun langsung kekosongan aturan. Gak ada yang namanya antre rapi, semua orang rebutan masuk, dorong-dorongan di dalam gerbong. Jangankan AC, kipas angin aja banyak yang mati. Suasananya pengap, bau keringat campur aduk sama bau barang bawaan penumpang. Dan jangan kaget, dulu orang-orang bawa barang tuh ekstrim. Ada yang bawa karung berisi sayuran, kardus gede, bahkan ayam hidup di dalam keranjang bambu juga ikut masuk ke gerbong. Di tengah kondisi gerbong yang udah mirip sarden itu, pedagang asongan masih bisa nyelip buat jualan. Belum lagi copet yang berkeliaran bebas. Jadi lu bisa bayangin kan, naik di dalam gerbong kereta ekonomi saat itu adalah sebuah siksaan fisik, panas, sumpek, dan gak aman. Nah, karena kondisi ini, dalam gerbong yang minta ampun gak nyaman itulah lahir sebuah fenomena berbahaya yang namanya atapers. Ini adalah sebutan buat para penumpang yang memilih untuk naik dan duduk di atap gerbong kereta. Awalnya, orang naik ke atap itu karena benar-benar kepepet, gerbong udah penuh total, pintu udah gelantungan, sementara mereka harus pulang atau kerja. Tapi lama-kelamaan hal yang awalnya darurat ini malah bergeser menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan jadi tren di kalangan pelajar sekolah. Buat anak-anak sekolah zaman itu, naik di atap kereta itu punya vibe yang beda. Di kepala mereka bukan cuma soal transportasi, tapi soal nyali dan gaya hidup. Ada rasa kebanggaan tersendiri kalau bisa nongkrong di atas atap gerbong bareng teman-teman segengnya. Ngerokok, gitaran sambil ditiup angin kencang. Mereka ngerasa keren, ngerasa bebas. Padahal, kalau dipikir pakai logika sekarang, itu kan taruhannya nyawa. Di atas atap gerbong itu pasti bisnis semua kan? Gak ada pegangan yang aman. Kalau kereta ngerem mendadak atau jalurnya belok, taruhannya langsung terlempar keluar. Tapi, ya namanya juga anak muda ya. Rasa solidaritas yang salah kaprah bikin mereka abai. Kalau temannya naik, mereka ikut naik. Kalau ada yang milih di dalam gerbong, mereka bakal dibilang penakut. Parahnya lagi, stasiun dan petugas keamanan zaman itu seolah-olah udah angkat tangan, bukannya nggak pernah dilarang. Sering kok petugas nyepluit atau teriak-teriak, tapi ya jumlah petugasnya sedikit, penumpangnya ratusan. Begitu petugasnya pergi, mereka memanjat naik lagi. Terjadi sebuah pembiaran kolektif selama bertahun-tahun. Hal yang salah kalau dilakukan terus-menerus oleh banyak orang, lama-lama dianggap sebagai hal yang wajar. Dan pembiaran itulah yang menjadi bom waktu yang siap meledak di jalur Bogor-Sukabumi pada siang hari itu.
Sekarang kita masuk ke lini masa kejadiannya. Kita geser jarum jam ke siang hari. Sekitar jam 1 lewat sedikit, suasana di stasiun Bogor waktu itu lagi riuh-riuhnya. Matahari siang itu terik banget, khas cuaca Bogor kalau lagi panas-panasnya sebelum hujan sore. Di peron stasiun, KRD atau kereta rel diesel jurusan Bogor Sukabumi udah terparkir. Kereta ini andalan banget buat para komuter, terutama anak-anak sekolah yang rumahnya di daerah pinggiran Bogor sampai ke Sukabumi. Siang itu adalah jam pulang sekolah. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah teknik atau STM di Bogor berkumpul di stasiun. Seperti biasa, begitu melihat kondisi dalam gerbong yang udah penuh sesak kayak kaleng sarden, anak-anak sekolah ini gak mau ambil pusing. Bagi mereka, daripada harus desak-desakan di dalam gerbong yang panas dan pengap, mending naik ke atas atap gerbong. Satu persatu mereka memanjat lewat sela-sela sambungan kereta. Ada sekitar 30-50-an remaja yang akhirnya berkumpul dan duduk manis di atap gerbong paling belakang, yang kebetulan adalah gerbong barang. Lu bayangin deh serunya suasana di atas atap itu sebelum kereta jalan. Mereka duduk berkelompok. Ada yang bawa gitar sambil nyanyi-nyanyi kencang, ada yang saling lempar candaan khas anak sekolah, ada yang ngerokok sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Gak ada satupun dari mereka yang punya firasat buruk. Di kepala mereka, ini cuma perjalanan pulang sekolah yang biasa mereka lakukan setiap hari. Sebenarnya, petugas stasiun sempat memberikan peringatan. Petugas PPKA beberapa kali meniup peluit panjang dan berteriak pakai pengeras suara, meminta semua penumpang di atap buat turun karena ada bahaya terowongan di depan. Masinisnya juga udah membunyikan klakson kereta berkali-kali, semboyan 35 namanya, yang suaranya melengking keras. Tapi tahu nggak respon anak-anak di atas? Mereka cuma membalas teriakan itu dengan sorak-sorai dan lambaian tangan santai. Mereka ngerasa, halah tenang aja, kemarin-kemarin juga kita naik di atap selamat kok, nggak ada apa-apa. Rasa percaya diri yang berlebihan ini bikin mereka abai dengan sekelilingnya. Sekitar jam 1 lewat 30 menit, roda-roda besi kereta akhirnya mulai berputar. KRD itu perlahan bergerak meninggalkan peron stasiun Bogor. Begitu kereta mulai jalan, anak-anak di atas atap langsung bersorak kegirangan. Angin siang yang tadinya gerah berubah jadi terpaan angin kencang yang menyegarkan wajah mereka. Kereta mulai menanjak halus dan berbelok menuju jalur ke arah Sukabumi. Kecepatannya perlahan naik dari 20 km sampai sekitar 40 km per jam. Jarak dari stasiun Bogor ke perlintasan Jalan Paledang itu sebenarnya dekat banget, cuman hitungan ratusan meter. Dan dari kejauhan, mulut terowongan Paledang udah mulai kelihatan dari atas atap gerbong yang sedang melaju. Terowongan itu awalnya kelihatan kecil, cuma kayak kotak beton biasa. Tapi, begitu jarak kereta makin dekat, sekitar 100 meter sebelum terowongan, anak-anak yang duduk di barisan paling depan atap gerbong mulai menyadari sesuatu yang mengerikan. Terowongan ini tingginya gak sama kayak terowongan lain. Jarak antara atap gerbong besi tempat mereka duduk dengan langit-langit beton terowongan itu mepet banget. Di beberapa bagian, clearance-nya gak sampai 50 cm. Seketika itu juga, tawa dan petikan kita langsung berhenti total, berganti menjadi kepanikan massal. Anak-anak yang di depan mulai berteriak histeris ke arah belakang. Tapi lu bisa bayangin, di atas kereta yang sedang melaju kencang, dengan suara gemuruh mesin diesel yang berisik dan tiupan angin, teriakan itu telah didengar oleh anak-anak yang di tengah dan belakang gerbong. Jarak tinggal 50 meter, kereta terus melaju tanpa bisa berhenti mendadak. Beberapa anak mencoba tiarap serapat mungkin dengan besi atap yang panas, sementara sebagian lagi masih kebingungan dan terlambat merespon. Dan dalam hitungan detik berikutnya, kegelapan lorong beton itu langsung menelan mereka. Jarum jam menunjukkan sekitar jam 1:40 ketika moncong KRD itu akhirnya masuk ke dalam terowongan Paledang. Kegelapan instan langsung menyergap anak-anak yang ada di atas atap gerbong. Dan tepat di detik itu juga, suara keceriaan tadi benar-benar lenyap, digantikan oleh suara benturan keras yang mengerikan. Brak!
Suara itu adalah bunyi tubuh manusia yang melaju dalam kecepatan sekitar 30 sampai 40 km per jam, menghantam langsung bibir terowongan dan langit-langit beton yang keras dan kasar. Karena jarak bebas antara atap dan langit-langit terowongan itu gak sampai setengah meter, anak-anak yang telat merespon atau gak sempat tiarap benar-benar gak punya ruang untuk menyelamatkan diri. Beberapa korban selamat menceritakan betapa mencekamnya situasi di dalam lorong sepanjang 10 meter itu. Lorongnya pendek, tapi bagi mereka waktu seolah berjalan sangat lambat. Mereka yang berhasil tiarap bisa merasakan punggung mereka hampir bergesekan langsung dengan beton terowongan yang hitam penuh jelaga. Di sekeliling mereka, di tengah kegelapan, terdengar jeritan histeris, suara hantaman, dan cipratan darah. Beberapa anak terlempar ke sela-sela sambungan gerbong, jatuh ke bawah rel dan terlindas roda besi kereta. Sementara yang lainnya tersapu ke belakang dan menumpuk di mulut terowongan. Begitu kereta berhasil keluar melalui terowongan, masinis akhirnya menyadari ada yang gak beres di gerbong belakang dan langsung melakukan pengereman. Kereta berhenti total beberapa meter setelah terowongan. Seketika itu juga suasana di sekitar Jalan Paledang berubah menjadi kekacauan total. Warga sekitar, para tukang ojek yang biasa mangkal, dan orang-orang yang lagi melintas di jembatan atas terowongan langsung berlarian menuju rel kereta. Awalnya, mereka cuma mendengar suara benturan keras yang beruntun, mirip barang jatuh. Tapi, begitu mereka melihat ke arah mulut terowongan, semua orang histeris. Banyak warga yang langsung lemas, bahkan ada yang gak kuat melihat kondisi di depan mata mereka. Mulut terowongan Paledang siang itu berubah menjadi pemandangan yang sangat memilukan. Tubuh-tubuh remaja yang beberapa menit lalu masih tertawa dan bernyanyi, kini bergelimpangan di atas kerikil rel kereta api. Seragam sekolah robek, tas dan buku-buku pelajaran berserakan di mana-mana. Warga setempat dengan peralatan seadanya langsung mencoba menolong korban yang masih selamat, mencoba mendengar apakah masih ada suara arangan atau tanda-tanda kehidupan di antara tumpukan korban. Gak lama setelah kejadian, suara raungan sirine ambulan mulai membelah kota Bogor yang siang itu mendadak terasa mencekam. Para korban baik yang meninggal maupun yang luka-luka langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor. Berdasarkan data resmi, ada 12 remaja yang dinyatakan tewas seketika di lokasi kejadian akibat luka yang sangat parah. Puluhan lainnya mengalami luka berat secara fisik, dan pastinya trauma psikologis yang gak akan pernah bisa hilang seumur hidup mereka. Sore harinya, suasana di Rumah Sakit PMI Bogor benar-benar pecah. Kabar tentang tragedi ini menyebar sangat cepat dari mulut ke mulut dan melalui siaran radio. Orang tua murid yang tahu anaknya bersekolah di Bogor dan biasa pulang naik kereta arah Sukabumi langsung panik dan mendatangi rumah sakit. Lu bayangin perasaan seorang ibu atau ayah yang pagi harinya masih melepas anaknya pergi sekolah dengan rapi, tapi sore harinya harus berjalan menyusuri kamar jenazah, membuka kain kafan satu persatu cuman buat memastikan apakah itu jasad anaknya atau bukan. Tangisan histeris orang tua menggema di setiap sudut rumah sakit hari itu. Tragedi Paledang ini akhirnya menjadi tamparan yang sangat keras bagi semua pihak. Ini bukan lagi sekedar kecelakaan biasa, melainkan sebuah alarm darurat yang memaksa pemerintah dan manajemen kereta api untuk bertindak tegas. Tapi apa yang terjadi setelah hari itu? Apakah budaya atapers ini langsung hilang begitu saja? Dan bagaimana nasib terowongan Paledang serta reformasi keselamatan KAI setelahnya? Setelah hari Rabu yang kelam itu, suasana di kota Bogor dan Sukabumi gak pernah sama lagi. Tragedi Paledang benar-benar jadi tamparan yang luar biasa keras di muka publik. Semua orang mulai menunjuk hidung siapa yang salah, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya 12 nyawa anak sekolah ini. Investigasi pun dilakukan. Pihak kepolisian memeriksa masinis dan petugas stasiun. Tapi di sisi lain masyarakat juga sadar bahwa ego dan kenekatan para remaja ini menjadi faktor utama. Namun yang paling jadi sorotan adalah sistem pembiaran yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Kenapa penertiban baru dilakukan setelah ada darah yang mengalir di rel? Tragedi ini sempat membuat anak-anak sekolah kapok. Selama beberapa bulan setelah kejadian, atap gerbong KRD Bogor Sukabumi bersih total.
nggak ada lagi yang berani nongkrong di atas. Stasiun Bogor dijaga ketat oleh petugas keamanan dan aparat. Setiap ada yang mencoba memanjat, petugas langsung bertindak tegas. Sayangnya nih ya, memotong sebuah budaya yang udah mengakar itu gak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu penjagaan agak longgar di tahun-tahun berikutnya, di jalur-jalur lain fenomena Atapers ini sempat muncul lagi. PT KAI yang saat itu sedang bertransisi dari Perumka mulai memutar otak. Mereka sadar kalau hanya dengan teriakan petugas, penumpang Memadla nggak akan pernah dengar. Akhirnya, di tahun-tahun setelahnya, muncullah berbagai inovasi penertiban yang ekstrim. Kalian mungkin ingat, KAI pernah memasang bola-bola beton seberat puluhan kilogram yang digantung di atas rel, atau memasang semprotan cairan berwarna di stasiun agar penumpang di atap ketahuan. Hingga akhirnya reformasi total benar-benar terjadi di era 2010-an ke atas. Stasiun disterilisasi dengan sistem e-gate. Semua gerbang wajib pakai AC dan pintu kereta harus tertutup rapat sebelum berjalan. Kebijakan tegas tanpa kompromi inilah yang akhirnya berhasil menyapu bersih budaya Atapers dari sejarah transportasi kita. Hari ini kita bisa menikmati kereta yang aman dan nyaman. Tapi, kenyamanan ini dibayar mahal oleh sejarah masa lalu yang penuh darah. Sementara itu, terowongan Paledang sendiri hingga bertahun-tahun pasca kejadian menyisakan trauma mendalam bagi warga sekitar. Lokasi ini sempat diselimuti berbagai kisah misteri urban. Warga sering bercerita tentang suara-suara tangisan atau jeritan minta tolong yang terdengar dari dalam terowongan saat malam hari atau menjelang subuh. Bagi masyarakat setempat, cerita ini sebenarnya adalah cara kolektif untuk merawat ingatan. Sebuah pengingat bahwa sadar agar tragedi serupa jangan sampai terulang lagi. Sekarang, lebih dari 2 dekade telah berlalu sejak peristiwa memilukan itu terjadi tahun 2000. Terowongan Paledang masih berdiri kokoh di tengah kota Bogor, dilewati oleh kereta-kereta modern yang bersih, aman, dan tertib. Anak-anak sekolah yang duduk di atas atap ini tinggal menjadi cerita kelam di arsip koran lama. Tragedi Paledang mengajarkan kita satu hal yang sangat mahal, bahwa keselamatan itu nggak boleh ditukar dengan alasan apapun. Bukan demi ego kelompok, bukan demi sensasi kebebasan sesaat, dan bukan karena ikut-ikutan tren. Nyawa manusia terlalu berharga untuk disia-siakan di bawah kolong beton setinggi 4 meter. Sementara kisah ini bisa jadi pelajaran berharga buat kita semua untuk selalu menghargai keselamatan diri sendiri dan orang lain. Dan untuk 12 remaja yang berpulang hari itu, semoga mereka tenang di sana dan tempat mereka berpulang selalu menjadi pengingat bagi kita yang masih hidup. Gua Adi, terima kasih banyak udah nemenin gua ngobrol dan menyusuri lorong sejarah selama ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Stay safe dan sampai jumpa.